Cewek Sunda ramah cocok jadi istri. Cewek Jawa rajin cocok jadi pembantu. Maksud lo apa, Kis, ngepost gitu? Mau ngerendahin gue sebagai suku Jawa? Cuma buat seru-seruan aja kok. Lagian emang kenyataannya. Haha. Lo pikir lucu? Enggak. Cewek Sunda aja banyak yang males. Udah males, gak bisa jaga diri lagi. Maksud lo ngerendahin cewek Sunda? Asal lo tahu ya Jawir, cewek-cewek Sunda itu paling pintar soal jaga diri. Paling ramah lagi. Lah, kenapa? Gak terima lo? Minimal ngaca. Gue ada kaca kalau lo gak punya. Kan emang bener. Gue sih ngomongin fakta aja ya. Sorry. Emang ngerendahin dan ngepost kayak gitu bisa disebut ramah ya? Pikir coba, punya otak kan? Situ kesenggol ya. Ups. Dih, abis disakitin Jawa mana lo? Jebel apa lagi sih kamu sampai ngajak ribut gue? Ada, orang pikiran begini emang cocoknya jadi batu aja. Yang penting ramah. Heh, gue gak terima ya. Besok gue tunggu lo di sekolah. Cih, siapa takut? One day later. Kantin yuk. Ayo nih, lapar. Udah, lagi baju banget rasanya aku. Kenapa? Tumben-tumbenan kamu bad mood. Tahu temen banget. Cerita dong kenapa? Kemarin itu si Kisti pakai ganti baju suku Jawa gitu. Jadinya ya aku bales ngajak dia mana kan dia dia ngajak di mana di sana atau di sosmed seharusnya kamu jangan ikut ngebales karena kan Kisti juga apa ya, teman kita, teman aku, teman kamu, teman Iru. Masa cuma gara-gara masalah itu kita ngemusuhin sih? Kan dia yang mulai duluan. Sas, itu namanya etnosentrisme loh, dan itu nggak baik. Jadi kasih tahu deh. Jadi gini teman-teman, etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat atau kebudayaan sendiri. Dan biasanya juga disertai dengan sikap atau pandangan yang meremehkan masyarakat atau kebudayaan lain. Contohnya kayak gimana sih? Yang biasanya kalau sering kita temuin ya di media sosial, banyak tuh warga internet, netizen yang berkomentar terhadap masyarakat Baduy yang sampai saat ini itu belum menerapkan teknologi, sehingga dianggap menjadi masyarakat yang kolot, yang kuno, yang jadul, yang tertinggal. Dan juga misalnya contoh yang kedua itu banyak masyarakat juga nih yang berpandangan negatif sama masyarakat di Bali yang banyak menaruh sesajen sebagai doa dan persembahan bagi mereka. Nah, hal-hal tersebut itu merupakan hal yang kurang baik ya teman-teman, karena dapat menimbulkan banyak negatif buat kita semua. Nah, ternyata dampaknya banyak banget loh teman-teman. Yang pertama, sering menimbulkan konflik antar individu atau antar kelompok karena memandang rendah kelompok lainnya. Kalau kita punya sikap etnosentrisme, mungkin aja kelompok yang nggak punya adat istiadat kayak yang kita miliki itu akan merasa marah karena kita tidak menghormati adat istiadat yang mereka miliki. Lalu yang kedua adalah menghambat proses asimilasi dan integrasi kebudayaan. Integrasi kebudayaan adalah proses penyesuaian jenis kebudayaan yang berbeda untuk mencapai kesesuaian dan keharmonisan. Kalau kita punya sikap etnosentrisme, mungkin aja hal itu nggak akan mungkin terjadi. Lalu yang ketiga adalah bisa menimbulkan terjadinya diskriminasi pada bidang tertentu. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, ada nih beberapa cara yang bisa kita lakukan, kita bisa terapkan untuk menghindari adanya sikap etnosentrisme di antara kita. Yang pertama adalah kita tuh harus bisa memahami, mengakui, dan menerima adanya perbedaan-perbedaan di antara kita. Kita harus sadar bahwa kita hidup di Indonesia yang kaya akan keberagaman, mulai dari segi bahasa, adat istiadat, suku, ras, agama, dan masih banyak lagi. Nah, kita tuh perlu sadar bahwa kita itu hidup di Indonesia yang kaya akan keberagaman, sehingga kita bisa melihat nih perbedaan yang ada, keberagaman yang ada adalah anugerah daripada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua adalah kita perlu untuk menjaga bahasa kita dengan hormat. Nah, khususnya itu di media sosial ya teman-teman, karena kita itu perlu untuk menjaga perasaan orang lain, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya orang itu alami, apa yang terjadi di seberang sana. Jadi gitu. Lalu yang ketiga adalah fokus pada persamaan. Kita harus bisa fokus pada nilai-nilai dan aspirasi yang kita semua inginkan, tanpa mengabaikan perbedaan budaya yang kita miliki. Karena ini akan membawa kita lebih bersatu
dalam satu kesatuan dan tidak menjatuhkan satu sama lain. Jadi gitu, Sas. Udah paham kan sekarang kenapa tadi aku bilang kalau tidak pun kamu itu nggak baik? Iya, ini juga salah. Tapi kalian jangan berantem aja. Baikan, oke? Jadi yuk pagi udah lapar nih. Yuk. Udah, jangan main lagi. Itu istri bukan sih? Iya kayaknya itu Kisti deh. Baikan lagi. Baikan bisa. Iya. Pasti aku minta maaf dong kalian kemarin karena kemarin nggak nunggu kamu balik, nggak sampai pas Oh iya, Sas, maafin aku juga ya. Udah gak sopan bikin postingan kayak gitu. Yang bikin kamu sebagai suku Jawa, orang tersindir. Aku maafin kamu kok. Sekarang kita udah gak berantem kan? Nah, gitu dong, baikan. Yuk ke kantin yuk. Yuk, udah lapar nih. Oke guys, jadi etnosentrisme itu tidak baik dilakukan ya. Bener banget nih, karena etnosentrisme itu kan berdampak buruk juga. Jadi kita harus menghindari sikap etnosentrisme. Iya, karena kalau kita mempunyai sikap etnosentrisme akan memecah persatuan dan kesatuan. Kalau kita pecah belah, gimana mau wujudkan kita bangsa? Jangan punya sikap etnosentrisme ya. Mari kita wujudkan cita-cita bangsa dalam satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. One